Annyeonghaseyo, sekarang nge-review The World of Merit. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang seorang Ji Sun Woo, yaitu dokter di sebuah klinik keluarga. Dia menikah dengan Lee Tae-oh dan memiliki seorang anak yang sudah tumbuh remaja. Sun Woo memiliki segalanya termasuk karir yang sukses dan juga keluarga yang bahagia. Tetapi beberapa tahun belakangan ia dikhianati suaminya dengan berselingkuh. Tae-oh berselingkuh dengan seorang wanita muda yang ternyata anak dari investor untuk pembuatan filmnya. Tae-oh memiliki impian menjadi seorang sutradara terkenal dan dia menjalani bisnis hiburan dengan dukungan sang istri. Selama berumah tangga, Sun Woo yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk rumah tangga mereka. Tapi Tae-oh sangat berani dengan menggadaikan rumah mereka untuk produksi filmnya tanpa memberitahu Sun Woo. Sun Woo yang mengetahui perselingkuhan suaminya berusaha untuk memutuskan apakah ia akan bercerai atau tetap mempertahankan pernikahannya. Drama ini adalah remake dari drama Amerika yaitu Dr. Foster yang awalnya hanya dibuat 6 episode untuk 19 tahun ke atas, tapi akhirnya ini drama untuk 19 tahun ke atas. Jadi akankah Sun Woo akan membalas dendam pada suaminya mengkhianatinya? Apakah Tae-oh akan bertahan dengan Sun Woo demi sang anak lalu memutuskan hubungan dengan Dakyung? Komentar gue sama drama ini buat yang punya darah tinggi, emosian, dan lagi puasa Syawal, sekarang mendingan jangan nonton drama ini. Soalnya ini tuh drama menguras emosi banget ya. 6 episode pertama yang dibilang rate 19 ke atas, menurut gue memang trik kameranya tuh bagus banget untuk adegan ranjangnya. Dan kita tuh kayak terbawa banget sama acting para pemainnya di drama ini. Tapi gue di episode 6 kayak gak terima gitu pas ngeliat Tae-oh udah cerai sama Sun Woo, tapi malah sukses sama Dakyung gitu. Aduh, itu gak banget gue bisa terima. Gue yakin ya penonton di awal tuh pengen banget Tae-oh tuh jatuh terpuruk sama si Dakyung gitu. Istilahnya pria selingkuh itu jangan sampai bahagia deh sama istri keduanya gitu. Tapi ternyata kebalikannya, penulisnya bikin penonton gemes. Jadi dibuat Tae-oh-nya tuh sukses. Tapi gue suka banget nih caranya Sun Woo tuh balas dendam sama suaminya. Jadi dia tuh sebenarnya kan nggak suka-suka banget sama Jaehyun itu, si suaminya Yerim. Tapi demi mendapatkan catatan keuangannya suaminya, dia rela tidur sama si temennya ini. Terus dia ngomong dong sama si Tae-oh, kalau gue tuh udah tidur sama temen lo gitu. Dan Tae-oh-nya marah. Nah di situ tuh gue nggak suka tuh. Kayaknya Tae-oh tuh egois banget jadi orang. Satu quote yang gue suka dari seorang Sun Woo ini, waktu dia mau selingkuh tuh tidur sama suaminya Yerim ini, dia bilang wanita itu setia, tapi bukan gak bisa selingkuh, tapi dia nahan diri untuk gak selingkuh dan setia sama pasangan. Cowok kan gak kayak gitu ya, kalau memang udah bosan sama yang satu, dia bisa selingkuh tuh sama yang lainnya. Yang gak semua cowok sih, ada beberapa. Nah, sementara kalau cewek itu bisa dibilang mereka menahan diri untuk gak selingkuh karena menghormati pernikahan dan juga suaminya. Ada satu scene yang gue kesel banget sama si Tae-oh itu. Jadi dia tuh gak mau yang namanya disalahin kalau dia selingkuh. Dia bilang dengan percaya dirinya kalau jatuh cinta itu bukan sebuah kejahatan gitu. Ya emang sih jatuh cinta emang bukan kejahatan, tapi
bukan saat pas lo udah nikah juga gitu. Kalau pacaran selingkuh is okay lah, tapi kalau pernikahan lo jatuh cinta lagi sama cewek lain, itu nggak boleh banget deh. Iya, dikasih tahu di awal drama, diliatin kan scene seorang cewek yang kena penyakit kelamin. Dan itu bukan ceweknya yang salah, tapi suaminya. Jadi Sunwoo tuh akhirnya ngasih tahu ke istri pejabat itu kalau penyakit kelamin itu ditularkan dari suaminya karena yang suka jajan di luar gitu. Nah makanya kan istrinya tuh marah banget dan berterima kasih juga sama si Sunwoo. So buat para cowok-cowok, please banget setia sama pasangan kalau kalian sudah menikah. Indrama tuh pernah emosi banget ya, jadi mesti kudu elus-elus dada lihat tingkahnya Teo yang udah selingkuh. Terus dia hidup dengan istilahnya numpang sama si istrinya karena dia ngasih nafkah. Dia cuma orang yang menurut gue kayak nggak tahu diri banget. Dia udah punya istri yang baik hati dan tidak sombong, tapi dia malah selingkuh dengan cewek lain. Pelajaran ya guys, buat para pasangan drama ini, kalian tuh jangan pernah berbohong hal apapun karena itu akan memperburuk hubungan kalian. Teo ini nggak terbuka sama Sunwoo, bahkan dia tuh kayak ngegadein rumah untuk ngambil uang juga di tabungan asuransi anaknya gitu. Jadi itu bener-bener masalah banget dalam sebuah pernikahan kalau kalian tuh diem-diem menyimpan uang atau ngambil uang tanpa sepengetahuan istri. Nah di scene berikutnya juga kan kelihatan Sunwoo tuh marah banget. Kayak selama ini tuh Sunwoo si suaminya atau si Teo ini nggak pernah tuh namanya ngasih nafkah kan, bahkan baru mulai bisnis aja tuh semua uangnya si Sunwoo karena dia yakin suaminya akan berhasil gitu. Tapi ketika udah lo support, tapi si Teo kayak nggak tahu diri banget deh menurut gue jadi suami. Di akhir episode gue berharap sih sebenarnya tuh mereka bisa balik lagi waktu pas makan malam sama si anaknya ini. Tapi ternyata menurut gue si Teo ini bener-bener gak sadar dengan sikapnya ini. Dia tuh ngerasa powerful banget gitu. Dan Sunwoo juga kayak ngerasa kasihan, tapi kalau ngeliat sikap mantan suaminya tuh kayak gak tahu diri, dia juga akhirnya gak akan terima kan suaminya. Walaupun drama ini menguras emosi dan juga bikin kesel banget, tapi kalau kalian nonton 16 episode dengan standar waktunya tuh 1 jam 20 menit atau 30 menit, kalian akan puas sama acting semua pemainnya. Nggak ada yang kurang sama sekali, lengkap, dan nggak ada adegan yang berlebihan menurut gue. Pas semua. Buat yang bilang kalau akhir drama ini biasa aja, menurut gue sih penulisnya ini ngebuat cerita di akhir itu mereka bisa bahagia dengan cara masing-masing. Jadi kayak misalnya si Sunwoo yang nunggu anaknya selama 1 tahun, kabur dari rumah, akhirnya bisa balik lagi. Anaknya itu apapun terjadi baliknya ke ibunya gitu. Mau anaknya pindah ke bapaknya, akhirnya balik lagi ke ibunya. Yang gak bisa gue terima sih sebenarnya endingnya Dakyung ya. Walaupun dia ninggalin si Teo juga, terus dia akhirnya kuliah lagi, terus dia malah dapet cowok ngegodain dia, ngasih kopi. Kalau candaannya anak-anak drakor, dia nggak dapet Teo tapi dapet pangeran dari Scarlet Heart gitu. Itu gue sih nggak suka, kayak dia nggak punya karma juga sih. Cuma akhirnya dia pindah dari Gosan, mungkin ke Seoul kali ya. Sebenarnya menurut gue tuh karakternya Sunwoo kayaknya dia cara balas dendamnya itu beda sama orang yang diselingkuhin gitu. Jadi yang pertama itu balas dendamnya kan dia tidur sama si suaminya Yerim. Balas dendam yang kedua, dia tidur juga sama mantan suaminya yang bikin Dakyung tuh marah banget dan kesel banget sama si Teo karena
balik lagi sama si mantan istrinya. Dan menurut gue Dakyung itu tipikalnya emang masih muda banget dan suka sama suami orang tuh kayak aku suka malu gitu. Padahal kalau kalian suka sama suami orang dan udah punya anak, kalian tuh mesti terima juga anaknya. Jadi jangan mau mikirin gue pengen sama suami orang kayak gini-gini. Tapi lo harus pikirin juga tuh si anak kayak gimana. Kan gak klop kan tuh sama si Dakyung. Jadi ya, kalau buat kalian para wanita single yang di luar sana, kalau kalian udah tahu cowok yang deket sama kalian itu adalah suami orang, mendingan dijauhin deh gitu dibandingin kalian ngejalanin hubungan yang ngerebut punya orang lain gitu. Nggak bagus juga sih buat kesehatan mental. Dan inget juga ya, yang namanya karma, mungkin di drama ini nggak diliatin karmanya kayak gimana. Tapi gue yakin tuh ya, si Jenny, anaknya kan cewek. Bisa juga nasibnya tuh nanti kayak Sunwoo gitu. Jadi lebih baik berbuat baiklah supaya anak kita juga nggak dapet karmanya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Kalian mesti nonton karena ini ratingnya tinggi banget. Dan lebih baik sih nontonnya yang ada di website ya dibandingkan di TV karena lebih full dan lebih jelas sih menurut gue. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kamsahamnida. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.